Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik pembelajaran mesin dengan subbahasan analisis regresi logistik, dan nantinya juga kita akan jelaskan juga terkait dengan evaluasinya. Nah, untuk analisis regresi logistik juga ini sudah saya sampaikan sebelumnya di mungkin yang ngambil mata kuliah pengantar analisis data kategorik. Di situ setelah UTS itu saya bahas juga. Dan mungkin beberapa di sini ada yang belum ngambil, akan saya bahas juga di sini. Jadi regresi logistik itu adalah metode klasifikasi biner yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon biner dengan satu atau lebih variabel prediktor. Dan modelnya bisa kita tulis seperti ini: P, Y sama dengan 1, X, lalu E beta 0 plus beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus dengan beta n xn per 1 plus E beta 0 plus beta 1 x1 beta 2 x2 plus sampai dengan beta n xn. Dengan PY sama dengan 1x ini adalah probabilitas untuk yang sukses, dan untuk x1 nya ini x1 x2 sampai xn ini variabel prediktor, dan beta 0 beta 1 sampai beta n adalah ini koefisien regresinya. Kita juga bisa tuliskan seperti ini untuk transformasi logaritma dari odds ratio. Lalu ada pertanyaan di sini, kenapa tidak menggunakan regresi linear? Jadi regresi linear ini tidak cocok untuk variabel biner karena outputnya bisa lebih dari 1 atau kurang dari 0. Nah, regresi logistik ini membatasi outputnya antara 0 dan 1 dengan menggunakan fungsi sigmoid. Nah, pada praktikum kali ini yang akan kita bahas itu kita akan menggunakan data Jerman kredit. Jadi ada pinjaman, ada pemohon pinjaman, ada 1000 data di sini, dan dari 1000 data ini ada 700 sampel atau 70% ini yang bersifat good, dan 300 sampel ini yang bersifat bad. Dan variabel dari dataset ini ada 13 variabel kategorik dan 7 variabel numerik. Dan variabel pentingnya di sini ada checking status, ini status rekening pemohon, ada duration, ada lama waktu pinjaman dalam bulan, ada kredit, jumlah pinjaman yang diajukan, employment, lama waktu bekerja, dan selanjutnya ini ada 2 lagi. Mungkin ada lebih dari yang saya tulis ini, ada banyak ya. Dan di sini untuk kode R-nya kalian jadi harus install terlebih dahulu package-nya. Di sini ada beberapa package, ada Caret, SkimR, ggplot. Jadi yang nantinya error bisa teman-teman install terlebih dahulu, dan untuk datanya bisa di-download juga creditj.csv. Lalu kita melihat untuk Jerman kredit ini, kita lihat datanya, bagian atasnya datanya, dan datanya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita mau lihat juga STR Jerman kredit, berapa jumlah observasi dan berapa variabelnya. Jadi variabelnya ini ada 21 variabel. Yang saya tuliskan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Seharusnya ada 21 variabel. Jadi nggak saya tulis semuanya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat data pakai skim seperti pertemuan sebelumnya juga. Ini kita ingin melihat jumlah baris dan jumlah kolomnya. Lalu kita juga bisa mengetahui variabel yang bertipe faktor ada berapa dan yang bersifat numerik ada berapa. Lalu kita juga bisa melihat ringkasannya. Jadi kita tulis di sini summary Jerman kredit dari mulai minimumnya, maksimum, median, min, dan kuartilnya bisa kita lihat. Nah, kita ingin melihat proporsinya dari data Jerman kredit kelasnya. Di sini ada 0,3 yang bersifat bad dan 0,7 yang bersifat good. Nah, dapat dilihat bahwa persentase peminjam yang masuk dalam kategori bad itu sebesar 30% dan kategori good sebesar 70%. Dan data ini termasuk data tidak seimbang, sehingga jika digunakan penanganan data tidak seimbang akan lebih baik. Tapi kali ini kita nggak pakai penanganan dulu, jadi langsung kita analisis. Kita ingin tahu akurasinya berapa tanpa penanganan data, seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat visualisasi datanya. Di sini kita melihat box plotnya seperti apa.
Bisa terlihat di sini, jadi pemohon dengan credit back cenderung memiliki durasi pinjaman yang lebih lama dan jumlah pinjaman yang lebih besar dibandingkan pemohon dengan credit good. Dan untuk variabel kategoriknya kita bisa gunakan juga bar plot seperti ini. Nah, selanjutnya pemodelan regresi logistik. Kita di sini splitting data dari 1000 data tadi kita split jadi 80% training dan 20% testing untuk menghindari overfitting. Jadi bisa kita tuliskan, ini set sheet-nya kalian teman-teman atur agar sama hasilnya nanti ya. Set sheet-nya 124, 20, 246. Lalu kita tulis in.train, create data partition, as factor, Jerman credit class dengan P-nya ini untuk trainingnya 0,8, terus list false. Lalu selanjutnya kita seleksi peubah, jadi kita ingin mengetahui peubah mana yang akan kita gunakan. Jadi kita menggunakan metodenya stepwise selection, digunakan untuk memilih peubah signifikan berdasarkan nilai AIC. Nah, kita tuliskan di sini kredit JLM 0, JLM plus, family binomial data Jerman credit trade. Dan di sini nantinya kita akan melihat nilai AIC-nya. Di sini ada yang mulai dari 790,74 hingga nanti yang paling kecil. Paling kecil kita tarik terus ke bawah, ini 776,37. Nah, dari AIC yang paling kecil kita pilih itu. Kita pilih AIC yang paling kecil dan kita lihat variabel yang mana yang dia gunakan. Lalu kita summary kredit JLM step untuk melihat. Nah, peubah yang dipilih ini dari AIC yang paling kecil, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Ada 12 variabel yang digunakan berdasarkan dengan perhitungan AIC yang telah kita hitung tadi. Lalu kita langsung ke final model. Jadi variabel-variabel ini kita masukkan ke dalam model. Nah, di sini ketika kita masukkan ke dalam model, kita bisa mengetahui signifikansinya di sini. Bisa dilihat mana variabel yang signifikan di sini dan yang tidak. Dan selanjutnya kita evaluasi model. Untuk evaluasi model, kita menggunakan confusion matrix. Jadi di sini nantinya kita akan menghitung akurasinya berapa, sensitivitasnya berapa, spesifisitasnya berapa, AUC-nya berapa. Dengan sintaksnya fit.final, fit values, credit JLM.final, dan credit finalnya if else, fit final lebih besar atau sama dengan 0,5 good bad. Lalu tabnya table Jerman credit trend class credit final. Langsung muncul seperti ini confusion matrixnya. Jadi berdasarkan output confusion matrix ini kita bisa melihat kemampuan prediksi dari model yang didapatkan. Dengan pembayaran kredit yang baik dapat diprediksi tepat ini sebanyak 505 dari total 560. Sedangkan untuk kelas pembayaran kredit yang macet atau kurang baik diprediksi tepat itu sebanyak 129 dari total 240. Nah, untuk perhitungan akurasinya ini true positif tambah true negatif dibagi dengan true positif tambah true negatif tambah false positif dan false negatif dikali 100%. Ini juga telah kita bahas sebelumnya yang ngambil mata kuliah analisis data kategorik. Dan untuk sintaks dalam R-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk akurasi KLF 1,1 kali 2,2 bagi sum KLF kali 100. KLF itu tabel Y aktual, Y prediksi. Lalu kita bisa tulis di sini performanya, data frame, akurasi, sensitivity, specificity, dan AUC. Dan lalu kita tuliskan performanya. Didapatkan hasil akurasinya 79,25. Jadi kalau teman-teman yang sekarang sambil membuka RStudio-nya sambil copy paste sintaks ini harusnya hasilnya sama, yakni 79,25.
Lalu sensitivitasnya 90,17, spesifitasnya 53,75, dan AUC-nya 71,9. Lalu kita mau lihat juga kurva ROC-nya. Nah, kurvanya seperti ini. Ya, demikian praktikum pada hari ini yang berjudul analisis regresi beserta metode evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.